Halo Sobat Berkawan, kembali lagi nih di Tech Talk Berka Podcast bareng gue Noni. Dan seperti yang bisa dilihat gue gak sendirian, gue bareng sama Kak siapa? Halo semuanya, Sobat Berkawan, gue Zakia. Gue di sini diundang untuk ngobrolin tentang isu perempuan. Dan gue sempat beraktivitas di Solidaritas Perempuan, yaitu adalah salah satu organisasi perempuan di Indonesia. Di Indonesia itu ada 14 daerah, dan kita isunya tentang perempuan dan sumber daya alam. Oke. Waktu itu pertama kali ngikut Solidaritas Perempuan itu kenapa tuh Kak? Sebenarnya dari kuliah itu gue udah tertarik dengan isu perempuan. Jadi bareng misalnya dengan teman-teman buruh ngomongin tentang isu perempuan di tempat kerja. Kemudian juga kita bikin satu komunitas tim advokasi mahasiswa untuk isu kekerasan seksual di universitas. Kebetulan gue di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus juga setelah itu kenal-kenal nih sama aktivis di Indonesia. Nah, setelah selesai gue kuliah, sebelumnya gue jadi ini bagian dari UPR, unit pengaduan untuk relawan Komnas Perempuan. Jadi ada pengaduan-pengaduan dari korban kekerasan terhadap perempuan, itu ngomongnya ke kita dulu, baru habis itu kita reverse kemana gitu. Nah, setelah lulus gue apply tuh di Solidaritas Perempuan, ada satu posisi di divisi kedaulatan seksualitas perempuan. Nah, gue masuk ke situ. Gitu. Wah gila, itu tuh sebenarnya dari keluarga atau emang pengen sendiri gitu? Enggak sih, soalnya gue emang udah jauh dari keluarga itu udah lama. Dulu gue di pondok pesantren dari SMP. Terus udah nggak sama orang tua. Nah, habis itu SMA juga masuk ke boarding school. Di sekolah agama juga. Habis itu lanjut ke UIN di Jakarta, sedangkan gue di Lampung. Jadi pengaruh keluarga terhadap apa yang gue pikirkan itu nggak terlalu banyak gitu. Nah, cuma waktu di UIN itu gue ikut beberapa kajian-kajian terkait sama waktu itu sebenarnya kajian kritis tentang agama. Karena kan banyak banget ya. Kita meyakini agama yang dogmatis, maksudnya yang kita nggak ada ruang untuk mengkritisi apakah ini logis atau tidak, apakah betul-betul ini aturan agama atau bukan, gitu kan? Iya, nah dari diskusi-diskusi itu, gitu habis itu gue kenal nih sama isu-isu perempuan, isu-isu kritis tentang sosial lainnya, gitu. Berarti beda banget sih. Kalau gue, jadi kalau boleh cerita dikit ya. Jadi nyokap gue tuh udah meninggal pas gue masuk SMP lah, baru kelas 6 gitu. Nah jadi gue bisa dibilang tuh setengah hidup gue dibesarkan sama nyokap tiri. Nah nyokap tiri gue ini cukup keras, mungkin karena orang Cina juga kali ya, gue nggak tahu. Nggak tahu sih gue. Tapi rata-rata gitu. Jadi dia mendidiknya itu lebih ke arah kayak dijatuhkan anaknya, gitu, disalah-salahin lah. Misalnya kayak waktu itu gue naik motor, terus pakai jaketnya dia, terus gue jatuh. Yang disalahin bukan kayak atau misalnya ditanya gitu, lu kenapa segala macam, enggak, tapi gue disalahin, lu kenapa bawa motornya kayak gini gitu. Itu kan jadi akhirnya lu jatuh, akhirnya jadi jaketnya sobek, dibilangnya gitu. Nggak pernah tuh gue ditanya misalnya pas udah agak gede malah dijatuhinnya kayak misalnya lu kerjaannya masih gini-gini aja sih, gitu. Kayak didikan kayak gitu yang akhirnya mungkin berpengaruh juga ke gue, akhirnya jadi nggak self love-nya tuh benar-benar rendah banget. Iya, karena dididiknya dari gitu kan. Mungkin kalau misalnya lu bilang 1-2 tahun lu digituin bisa mampu. Kalau misalnya belasan tahun gimana gitu kan. Nah, mungkin kayak yang gini juga akhirnya misalnya di kasus perkosaan. Biasanya kan orang-orang akhirnya nyalahinnya ceweknya gak sih? Misalnya lu pakai baju apa? Habis diperkosa gitu. Lu pakai baju apa? Atau misalnya kayak tahu nggak kasus itu kayak 2015 kali ya, yang cewek baru pulang kerja terus diperkosa di JPO di Lebak Bulus, jembatan penyeberangan orang. Kamu dekat kampus gue ya? Oh iya bener. Iya, itu kan orang-orang akhirnya bilangnya, ya lu kenapa pulang malam, terus kenapa mesti lewat
JPO itu yang sepi gitu ada kayak. orang lihat gitu kan. Mohon maaf nih, kan dia udah bener, dia mau nyebrang lewat JPO, bener nggak sih? Bener. Iya, dan nggak pernah ditanya gitu dari sisi si korbannya itu kayak gimana perasaannya. Pernah nggak sih nanganin kasus kayak gitu atau mungkin ada cerita-cerita? Rata-rata pasti kasus kekerasan seksual itu akan kayak gitu. Gitu. Akan sangat sulit korban kekerasan seksual itu dapat keadilan yang betul-betul substantif gitu ya, dukungan yang betul-betul memihak terhadap si korbannya ini gitu. Nah menurut gue ada persoalan mendasar di situ gitu, karena kasus kekerasan seksual ini bukan kasus kekerasan biasa menurut gue, karena ini yang membedakan antara kasus kekerasan seksual dengan kasus kejahatan kemanusiaan lainnya, walaupun ini sama-sama kasus kejahatan kemanusiaan gitu ya. Karena ada persoalan diskriminasi definisi tentang perempuan. Nah, ini akan masuk juga ke bagaimana orang tua yang kayak tadi, bagaimana keluarga orang tua nge-treat kita, mendefinisikan kita perempuan. Ini juga menjadi cerminan bagaimana masyarakat, bagaimana agama, bagaimana negara mendefinisikan kita sebagai perempuan. Apa sih sebenarnya yang didefinisikan kita sebagai perempuan? Coba deh kita refleksi. Selama kita hidup, selama lu hidup nih, gue hidup, kira-kira kita masih terus berusaha untuk menjadi perempuan yang diinginkan masyarakat, orang tua atau enggak? Wah, berat Kayak pertanyaan. misalnya gini, lu wejangan lu sebagai perempuan apa? Dari orang tua. Misalnya gue itu kalau pulang ke rumah lagi liburan, masak kan sama nyokap. Nanti nyokap itu akan bilang, misalnya gue nggak bisa ngapain gitu, kamu tuh kok nggak bisa gini sih, kamu tuh harus bisa gini, harus bisa motong, harus bisa masak, harus bisa nyuci. Gimana kalau misalnya ketemu sama suami kamu, nanti kamu dimarahin sama mertua kamu, atau kamu udah umur segini tuh harus udah mikir-mikir nikah, karena perempuan itu seperti piramida terbalik, semakin tua semakin gak ada yang mau. Waduh. Kalau nggak ada yang mau, kamu nikah sama siapa? Jadi akhirnya tujuan hidup kita itu dikonstruksi, dibentuk oleh masyarakat yang tertuang juga dalam keluarga itu untuk membahagiakan pihak lain yang mengesampingkan kepentingan, keinginan, kebahagiaan kita sebagai perempuan. Jadi tujuan hidup kita cuma untuk melekat kepada laki-laki. Iya bener lagi. Masalah kalau misalnya dibilanginnya cewek kayak piramida terbalik gitu ya. Ngomongnya Sofia Lacuba, siapa sih yang gak bilang dia cantik? Tapi dia umur 50 loh, iya kan? Privilege kan? Iya privilege juga sih, karena dia mungkin bule, terus punya banyak uang gitu kali ya. Ya kan, gak ada yang gak cantik kalau ngeliatin. Karena cewek tuh cantik cuma dua, dari sananya sama dari dananya. Iya kan? Kayaknya kalau dari sananya juga bakal ketutup kalau dananya gak ada. Gitu, jadi ada definisi yang salah dan misoginis kalau kita sebut. Misoginis itu adalah membenci perempuan, melemahkan perempuan gitu. Kalau dulu misalnya kita tarik perempuan, kalau filsafatnya gitu ya, perempuan itu tuh apa sih? Bahkan dulu itu ada perdebatan perempuan itu manusia atau bukan awal-awal. Sumpah, ada yang perdebatan kayak gitu. Dulu. Jadi Simone de Beauvoir misalnya, filsuf perempuan yang menggugat itu. Kalian nih laki-laki, filsafat laki-laki ini selalu ngomong tentang hidup, dunia, kehidupan, tapi lu nggak pernah melibatkan kita perempuan sebagai subjek. Nah sebenarnya kita perempuan itu manusia atau bukan? Gitu. Atau misalnya di Arab gitu ya, perempuan sebagai benda yang diwariskan, perempuan sebagai simbol yang memalukan, yang bisa dibunuh. Waktu lahir perempuan bunuh aja. Memalukan. Atau perempuan karena menstruasi, karena dia punya fungsi reproduksi, kemudian dia menstruasi, mengeluarkan darah, kemudian itu dianggap tidak suci dan disingkirkan. Oh iya, itu isunya juga kalau nggak salah masih ada di India ya kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau misalnya ada satu kelas anaknya si cewek ini mens, pasti langsung dijauhin. Dan itu ada sampai sekarang loh. Dan masih ada kan, masih ternyata ada. Kan prakteknya gitu. Nah jadi definisi yang tidak menyebutkan bahwa perempuan ini subjek, nah itu menjadi dasar menurut gua. Karena ketika tidak subjek apa? Objek. Ya kan? Berarti perempuan hanya dilihat sebagai tubuh seonggok badan yang menggoda.
Nah itu balik lagi, emang ceweknya yang menggoda atau cowoknya aja yang nggak punya, kayak nggak bisa kontrol dirinya sendiri, ya nggak sih? Iya benar. Nah jadi akhirnya kan ada dua standar, ada standar ganda yang berlaku, yang melihat laki-laki dengan perempuan, gitu. Di kasus perkosaan misalnya, perempuan itu dianggap tubuh yang menggoda, gitu kan. Nah maka wajar ketika laki-laki tergoda dan memperkosa, ya kan. Tapi tidak, di satu sisi itu tidak pernah dilihat bahwa laki-laki adalah manusia yang punya logika dan nurani yang tidak mungkin mengikuti hawa nafsunya untuk menyakiti dan memperkosa. Iya, cowok malah marah kalau misalnya dibilang disamain sama binatang. Nah, iya kan? Padahal kelakuannya Bo kayak binatang, beberapa, banyak. Gitu. Tapi di kasus ini bahkan sebagian besar orang itu, masyarakat yang tadi gue bilang itu akan menyalahkan perempuan karena tadi ada definisi yang menyebutkan bahwa perempuan hanyalah objek yang menggoda. Itu kenapa perempuan harus ditutup karena menggoda. Kenapa laki-laki tuh adalah orang, manusia yang punya pikiran gitu. Kenapa bukan pikirannya dia yang disalahkan atas kejahatan yang dilakukan? Tapi kenapa perempuan juga yang akhirnya disalahkan? Kalau ngomongin baju segala macam, udah banyak kok pameran-pameran tentang korban kekerasan seksual itu pakai baju apa aja. Kan ada anak kecil, ada anak bayi, ada nenek-nenek. Nenek-nenek. Itu waktu itu ini banget, viral banget waktu di kampus waktu gue masih kuliah. Itu karena kejadiannya deket-deket situ. Jadi dia mau berangkat beli sayur. Terus berangkat beli sayur pagi-pagi subuh-subuh gitu. Terus diperkosa di angkot. Di angkot? Iya. Nenek-nenek umur berapa? 60-an kayaknya. Buset. Atau 50, hampir 60 gitu kan. Maksudnya berarti kalau dilihat seksi apanya? Iya, mohon maaf nih umur 60. Ya mungkin ada juga sih. Iya, nenek yang 60 seksi sih ada sih. Tapi kayaknya kalau beli sayur sendiri naik angkot gak mungkin dia pakai bikini sih di angkot sih. Iya. Terus anak kecil, bayi, seksi mananya? Iya. Anak SD, payudara aja gak punya. Seksi bagian apanya? Baru pulang sekolah yang waktu di Sumatera. Baru ya kalau nggak salah inisialnya. Baru pulang sekolah terus diperkosa rame-rame, dibuang ke jurang. Ini anak kecil nggak punya payudara, make up aja enggak, apalagi ngeblow di daerah terpencil, baru pulang sekolah bau matahari campur keringat, mananya menariknya? Tapi tetap jadi korban kekerasan seksual. Jadi atau orang yang bercadar juga pasti mengalami banyak tuh di kampus kekerasan seksual itu kan bukan hanya perkosaan ya, tapi ketika perilaku tersebut itu melanggar concern, persetujuan dari yang punya badan, yaitu perempuan. Nah itu adalah kekerasan seksual. Bahkan ketika misalnya kita lewat assalamualaikum ukti gitu kan, tapi itu untuk ngegodain, itu adalah kekerasan seksual. Kalau kita bilang catcalling. Nah berarti gue pernah juga nih, tolong definisikan ini apakah kekerasan seksual atau bukan. Jadi gue pernah ditilang sama aparat, terus dari gitu gue nego-nego lah segala macam bla bla bla. Biasa. Jadi di situ nggak boleh, disuruh dia cobalah ke satu pos, dia bilang gitu. Oke, gue ke pos itu. Terus kan nego-nego duit ya, maksudnya ya nego lo pak, inilah nggak ada duit segala macam gitu. Terus dia bilang gini, ya udah kamu jadi pacar saya aja, gitu. Saya kasih duit nanti. Nah itu kekerasan seksual atau enggak? Kekerasan seksual ini yang tadi kan ada kekhasan. Jadi ada unsur kekuasaan di situ. Kalau kita balik lagi ke definisi, siapa sih yang yang berkuasa atas perempuan? Kekerasan seksual ini adalah faktor kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dengan perempuan. Itu kenapa yang menjadi sasaran adalah si perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki, kayak tadi aparat.